กูบอกให้คุกเข่าลงป้าเพิ่งไล่สดSeorang pemuda bernama Supar Sri Poek atau biasa dipanggil Poek harus mendekam di penjara karena terbukti melakukan pembunuhan. Saat ditanya terkait alasan kenapa ia melakukannya, Poek pun mulai bercerita di mana Poek di masa kecil ternyata adalah seorang anak yatim, miskin, dan hanya dibesarkan oleh seorang ibu yang penyayang. Meski begitu, ada satu hal yang tidak ia sukai dari ibunya, yaitu tentang pekerjaannya. Terbukti saat di sekolah dan ditanya terkait pekerjaan sang ibu, Poek sangat malu dan merasa berat untuk menyampaikannya. Tapi karena gurunya memaksa, ia pun dengan jujur mengatakan bahwa ibunya adalah seorang pengedar narkoba. Oleh karena itu, ia yang tidak mau jika terus-terusan hidup dengan uang haram itu, seringkali pergi ke pasar malam untuk mengikuti pertandingan tinju demi bisa mendapatkan sedikit uang. Meski tak jarang, ia justru harus pulang dengan wajah penuh memar. Sang ibu yang mengetahui hal itu memarahinya dengan mengatakan bahwa jika hanya demi mendapatkan uang yang tidak seberapa itu, ia sendiri masih sanggup sehingga Poek tidak perlu jadi babak belur seperti ini. Mendengar itu, Poek pun akhirnya mengungkapkan bahwa sebenarnya ia malu jika harus makan dari uang hasil narkoba. Tapi lebih dari itu, ternyata ia hanya takut jika ibunya suatu saat akan tertangkap. Pasalnya hanya ialah yang ia punya saat ini. Waktu pun berlalu, Poek kini tumbuh dewasa dan ia masih tinggal di tempat dan lingkungan yang sama. Sebuah desa yang penuh dengan berbagai macam kriminalitas, narkoba, judi, miras, dan banyak lagi yang lainnya. Namun bedanya kali ini ia tidak lagi bersama dengan ibunya. Ya, ibu Poek pada akhirnya benar-benar tertangkap. Hal itu tentunya membuat hidup yang ia jalani menjadi semakin sulit. Tapi berkat didikan ibunya, apapun kondisinya dan separah-parahnya lingkungan yang ia tinggali, tidak membuat Poek terpengaruh akan hal itu. Namun ada satu hal yang ia benci dan sangat membuatnya emosi, yaitu jika ada yang menghina sang ibu. Suatu ketika saat ia sedang membeli susu di warung langganannya, ada seorang pria berandal yang menyinggung ibu Poek dengan mengatakan, nongทุกเช้าสงสัยจะคิดถึงนมแม่มึงอะดิจับไงซะ Beruntung pacarnya yang bernama Par datang untuk menghentikan Poek yang hampir saja tak terkendali. Akan tetapi saat teman si berandal ikutan nimbrung dan menghina ibu Poek dengan lebih parah, tiba-tiba pada akhirnya Poek dibawa menuju lapas di mana ia akan dipenjara. Tapi tak sendiri, bersamanya juga ada tahanan baru yang merupakan pria gemulai bernama Fluk. Sebelum menuju sel yang akan mereka tempati, keduanya dipertemukan dengan orang yang bertanggung jawab di tempat itu. Ia adalah kepala sipir yang bernama Ruang Rit. Ruang Rit pun menjelaskan terkait sel mana yang akan keduanya tempati. Semuanya sudah diatur, mereka tinggal menurut dan tidak perlu banyak nanya. Tapi Poek yang sedikit penasaran, keceplosan bertanya sehingga ia mendapat salam olahraga untuk pertama kalinya. Setelah itu, keduanya tidak langsung dibawa ke sel, melainkan mereka dihadapkan pada napi senior untuk digunduli terlebih dahulu. Kedua orang itu adalah Bir dan anak buahnya yang bernama Boy. Sebagai senior, Bir pun mulai semena-mena memperlakukan Poek. Mulai dari mengambil paksa gelangnya sampai celananya pun ia pinta. Tapi meski begitu, Poek tampak tidak takut sama sekali. Ia hanya diam dan tetap sabar menahan kemarahannya. Sebab ia tahu terakhir kali ia melampiaskan emosinya, satu nyawa menjadi korban. Perlu diketahui bahwa dalam penjara ini terdapat dua kelompok atau geng kuat yang saling bermusuhan.
Kelompok pertama yaitu tak lain dan tak bukan adalah kelompoknya Bir yang terkenal senang mencari masalah, suka membuat onar dan hobi melakukan penindasan. Beda halnya dengan kelompok kedua yang dipimpin oleh seorang pria bernama Banggus dan tangan kanannya bernama Farang. Mereka terkenal lebih santai dan bahkan terkesan suka bercanda. Walaupun begitu, mereka tidak akan mundur jika mendapat tantangan. Nah, dikarenakan Puek dan Fluk ini ditempatkan di sel bersama Bir dan kelompoknya, maka mau nggak mau keduanya mulai menerima perlakuan yang tidak menyenangkan. Mulai dari Fluk yang Bir paksa untuk menghisap rokok berbulu miliknya, karena jika menolak, Fluk harus siap untuk digilir oleh seluruh anak buahnya. Namun lain halnya dengan Puek yang menolak tunduk kepada siapapun. Terbukti di saat Bir menyuruhnya agar memijat tubuhnya yang pegal-pegal, Puek justru mengacukannya dan lebih memilih untuk meneruskan tidur. Hal itu pun tentunya berakhir dengan dirinya yang harus menerima siksaan. Keesokan harinya, tampak Puek yang baru saja menyambut matahari pertamanya di penjara dengan badan penuh luka. Sedangkan Fluk untuk sementara ia mendapat jaminan keamanan berkat pengabdiannya semalam. Meski dari ekspresi wajahnya mencerminkan bahwa ia sama sekali tidak bahagia. Tak lama Puek yang masih dengan wajah dan sekujur tubuhnya yang babak belur akhirnya muncul untuk mengambil jatah makannya. Farang yang melihat itu dan merasa kasihan mencoba menyapa dan bahkan mengajaknya bergabung dengan mereka. Mendengar itu, Puek hanya diam yang kemudian berlanjut untuk mengambil jatah makan. Saat akan mencari tempat duduk, tiba-tiba Boy menghampirinya sambil lalu menumpahkan makanannya. Pada momen ini, Puek masih diam tanpa perlawanan. Tapi dari sorot matanya yang tajam, terlihat tidak ada sedikit pun rasa takut. Justru tatapannya seakan menyeratkan bahwa ada kemarahan yang sekuat tenaga ia pendam. Farang yang menyaksikan hal itu dan tahu bahwa Puek memiliki potensi besar membujuk Banggus agar mengambilnya untuk direkrut ke dalam geng mereka. Saat para napi sedang mandi bersama, Bir yang belum puas dengan Puek lantas mulai menindasnya dengan memberikan sebuah tendangan bebas. Setelah itu ia juga memaksa Fluk untuk melakukan hal yang sama pada Puek. Akan tetapi ia yang sebenarnya tidak tegaan sempat menolak sebelum akhirnya ia mau setelah Bir mengancamnya. Kini giliran Boy yang akan melakukan eksekusi. Namun ia melakukan kesalahan besar dengan menyinggung ibu Puek. Hal itu pun lantas membuat Puek dengan berani menangkis tendangannya. Rasa luka, sakit, dan lelah yang ia rasakan di sekujur tubuhnya membuat Puek tanpa sengaja tertidur di sana. Hingga akhirnya kepala sipir datang dan menyuruhnya bergegas untuk mengikuti acara upacara. Lalu saat akan pergi, ia berpapasan dengan Fluk yang mengaku disuruh Bir untuk membawa Puek ke tempat upacara. Tapi sesampainya ia di hadapan Puek, Fluk ternyata juga memberinya sebuah jeruk sebagai permintaan maaf karena telah menendangnya. Kepala sipir yang rupanya diam-diam mengetahui hal itu seketika melaporkannya kepada Bir yang membuatnya langsung naik darah. Merasa Bir sudah kelewatan, Farang pun maju dan meminta agar Puek dan Fluk untuk pindah ke dalam gengnya. Akan tetapi ia menolak, sehingga Banggus pun juga ikut maju yang pada akhirnya menghasilkan kesepakatan bahwa Farang dan Banggus hanya boleh membawa satu dari mereka. Walhasil Farang ternyata lebih memilih Puek untuk masuk ke dalam gengnya. Malam harinya terlihat Puek yang kepikiran tentang nasib Fluk saat ini. Lalu untuk menghilangkan rasa bersalahnya, Banggus menjelaskan bahwa nasib Fluk tidak akan lebih buruk daripada Puek jika masih tetap di sana. Pasalnya Fluk lebih penurut dibandingkan Puek yang sering membuat Bir jengkel. Mendengar hal itu, Puek pun sedikit tenang serta tidak lupa untuk berterima kasih kepada Farang dan Banggus yang telah sudi membawanya.
Dengan kepindahannya pada kelompok Banggus, hari-hari yang dilewati Puek kini berbanding terbalik dengan yang ia alami sebelumnya. Mulai dari menyanyi, bermain, bercanda, dan tertawa bersama. Lain halnya dengan Fluk yang justru kerap merasakan penderitaan karena diperlakukan bagaikan budak. Waktu pun terus berjalan sehingga tibalah saatnya Puek mendapatkan kunjungan. Dan ia adalah pacar Puek yang dulu juga ada saat dirinya melakukan penembakan. Merasa sang pacar yang masih mengingatnya, Puek pun senang gak kepalang sebelum akhirnya Par menyampaikan kabar yang sungguh menyakitkan untuknya. Ya, ternyata ibu Puek yang masih di dalam penjara dikabarkan telah meninggal di sana. Hal itu pun sontak membuat Puek shock dan merasakan pedih yang tiada tara. Belum lagi saat mendengar Par yang memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Bak sudah jatuh tapi masih tertimpa tangga. Di waktu yang sama, Banggus kini juga sedang menerima kunjungan dari ayahnya. Sang ayah yang sangat peduli dengannya ternyata sudah menyiapkan kehidupan yang layak untuk Banggus ketika nantinya ia sudah keluar dari penjara. Sebuah tempat di Thailand bagian selatan dengan sekolah dan pekerjaan yang sudah disiapkan. Akan tetapi, Banggus justru bersikap sinis dengan mengatakan bahwa hal itu hanya semata-mata agar sang ayah bisa tinggal dengan istri barunya alias ibu tiri Banggus. Pada akhirnya, kunjungan yang seharusnya berisi momen bahagia untuk melepas kerinduan malah menjadi awal mula putusnya suatu ikatan. Sementara itu, Puek yang baru saja keluar dari sana tanpa sengaja melihat Farang yang sedang dikeroyok oleh Bir dan gengnya. Ia pun ikutan nimbrung sebelum akhirnya para sipir datang untuk menertibkan mereka. Di lain sisi, Banggus yang baru keluar dari ruang kunjungan dan melihat hal itu langsung ikut berbaring tepat di samping Bir. Banggus menanyakan apa yang sebenarnya Bir inginkan sehingga akhir-akhir ini ia sangat menjengkelkan. Mendengar itu, Bir malah langsung melayangkan sebuah tantangan, sehingga kesepakatan pertempuran antar geng sudah bisa dipastikan. Malam itu, Bir yang sudah bosan dengan Fluk mempersilahkan anak buahnya untuk bermain-main dengannya. Dan tentu saja Fluk menolak untuk melakukan hal itu. Tapi apalah daya, si boy terlalu kuat untuknya. Yang mana Fluk pun harus berakhir pasrah tak berdaya dan hanya bisa berteriak kesakitan saat ditusuk sosis dari belakang. Tak berhenti di situ, penderitaannya semakin menjadi-jadi ketika para tahanan lain juga melakukan hal yang sama kepadanya. Saat badannya sudah lemas bersamaan dengan kehormatannya yang sudah hilang tak bernilai, tatapannya kosong yang kemudian membawanya pada kenangan masa lalu. Sebuah masa di mana ia pernah bahagia untuk terakhir kalinya. Sebab pada momen itu jugalah yang menjadi awal mula kenapa ia bisa masuk penjara. Ternyata sang kekasih yang merupakan pengedar narkoba dengan teganya meninggalkan Fluk dengan narkoba yang masih ada di kamar tersebut. Fluk yang tidak tahu apa-apa akhirnya digerebek hingga ia pun berakhir di penjara. Setelah mengingat hal itu, rasa frustasinya pun kian memuncak seakan sudah tidak punya harapan lagi. Bersamaan dengan itu, tepat di belakangnya, Bir dan anak buahnya tampak sedang meremuk-remukan besi cutter hingga kemudian menjadi halus. Entah apa tujuannya, yang pasti ini sangat mencurigakan. Dan benar saja, keesokan harinya ternyata diam-diam cutter yang telah dihaluskan itu dimasukkan ke dalam makanan Puek. Beruntung sebelum ia memakannya, Fluk tiba-tiba muncul dan langsung mengambilnya kemudian memakan makanan tersebut. Betapa kaget dan terkejutnya ia saat melihat Fluk sedang kesakitan. Hingga akhirnya ia meninggal. Sontak hal itu membuatnya marah dan hampir hilang kendali. Sedangkan Banggus yang menganggap perbuatan Bir sangat licik dan juga kelewatan, dengan tegas ia langsung mempercepat waktu dan tanggal pertempuran. Saat sedang mandi bersama, tampak Puek yang merasa bersalah atas kematian Fluk. Melihat itu, Banggus pun menenangkannya bahwa itu bukanlah salahnya. Karena memang begitulah cara hidup di penjara. Siapapun bisa tiba-tiba mati kapan saja. Dan waktu tidak bisa diputar, sehingga yang terjadi biarlah terjadi. Lantas untuk menghiburnya dan seluruh anggota gengnya yang akan melakukan pertempuran di esok hari, Banggus memperbolehkan mereka semua untuk bermain air. Di
Di hari itu terlihat Banggus dan kelompoknya yang sudah siap dan tinggal menunggu kedatangan pihak musuh. Pada awalnya suasana sempat terlihat tegang, hingga salah satu anak buah Banggus melakukan sebuah kekonyolan yang membuat semua orang tertawa. Bahkan setelah itu mereka justru sempat-sempatnya menonton konser di televisi yang menandakan bahwa kelompok Banggus memang diisi oleh orang-orang yang santai. Tak lama kemudian Bir dan gengnya akhirnya muncul, yang membuat Banggus dan kawan-kawan akhirnya mulai beranjak. Lalu saat kedua kubu saling berhadap-hadapan, pertempuran pun dimulai. Tak lama kemudian saat bel keamanan berbunyi yang disusul dengan kemunculan para sipir, keseruan itu pun akhirnya terhenti. Malam harinya tampak Banggus yang diam saja yang membuat Puek dan Farang curiga. Dan betapa kagetnya mereka saat mendapati adanya luka tikam di bagian perutnya. Sontak seisi sel pun juga terbangun dan mencoba mencari peralatan seadanya untuk menyelamatkan Banggus. Namun setelah tidak menemukannya, Puek mencoba cara nekat yang sangat beresiko. Namun bukannya sembuh atau bahkan mendingan, Banggus justru kian merasa kesakitan. Hal itu pun membuat Puek dan beberapa temannya berteriak memanggil sipir penjaga, berharap ada yang membuka pintu agar Banggus bisa diobati. Akan tetapi Banggus segera menghentikan mereka dan memerintahkan agar semua orang kembali tidur kecuali Farang dan Puek yang secara khusus ia minta untuk menemaninya. Lantas saat keadaan mulai sepi dan hanya menyisakan 3 orang sahabat yang masih tetap terjaga, Banggus akhirnya sampai pada detik-detik akhir kehidupannya. Dengan nada lirih dan masih sambil menahan rasa sakit, Banggus kemudian menyampaikan pesan terakhir untuk keduanya. Ia berpesan agar Farang dan Puek selalu menjaga kelompok mereka. Sebelum akhirnya Banggus pun pergi untuk selamanya. Keesokan harinya, ayah Banggus yang mendapat kabar tentang kematian sang anak langsung mendatangi kantor kepala sipir untuk meluapkan amarahnya. Bagaimana tidak, sosok seorang anak yang sangat ia cintai yang ia percayakan keamanannya di penjara kini telah pergi dengan cara yang tidak ia duga. Apalagi ia baru saja berdebat dengan sang anak saat kunjungan, sehingga membuat perpisahan ini sungguh menyakitkan. Sementara itu, kepala sipir hanya bisa tertunduk malu karena telah lalai dalam menjaga amanatnya. Di sisi lain, Farang dan Puek yang masih dalam keadaan berduka dengan berani mendatangi Bir dan gengnya saat sedang mandi. Lalu tanpa banyak basa-basi dan kata-kata, Puek pun menantang Bir untuk berduel 1 lawan 1 dengannya, yang pada akhirnya Bir pun menyetujuinya. Akan tetapi sebelum duel itu benar-benar terjadi, terlihat Puek dan Farang yang tengah mengobrol tentang berbagai hal yang berhubungan dengan penjara. Salah satunya tentang impian apa yang ingin keduanya wujudkan jika bebas nanti. Farang pun menjelaskan bahwa kini impiannya justru semuanya ada di penjara. Hal itu bisa terjadi karena ia sudah cukup lama di sana. Apalagi diketahui bahwa di luar sana ia tidak punya siapa-siapa lagi. Bahkan ia tidak pernah mengenal kedua orang tuanya. Jadi penjara seakan sudah menjadi rumahnya dan teman-temannya sudah layaknya keluarga baginya. Beda halnya dengan Puek yang masih punya impian besar jika nanti keluar dari penjara. Namun terlepas dari itu, Puek juga berkata jujur pada Farang bahwa saat ini ia merasa takut dan sepertinya akan mati. Sebab kata orang, jika seseorang akan mati, maka ia akan memikirkan ibunya. Sedangkan keadaannya saat ini, Puek sangat merindukan sang ibu. Mendengar itu, Farang pun menegaskan jika Puek ingin mundur, maka tinggal katakan saja, karena dirinya akan selalu ada untuk menanggung semuanya. Hal itu pun sontak membuat semangat Puek kembali menyala dan pertarungan akhirnya dimulai. Akhirnya apa yang selama ini ia pendam, baik itu amarah, kebencian dan juga sakit hati, semuanya sudah terbayar lunas, tuntas dan tak bersisa. Pasalnya Bir yang dulunya sombong, garang dan petakilan kini terkulai lemas dan tak berdaya. Hingga pada akhirnya ia pun harus pindah ke alam baka.
Sesaat kemudian, kepala sipir datang dan mendapati Farang dan Puek yang tengah tertunduk di dekat jenazah Bir. Ia yang sudah tahu tentang rekam jejak pertikaian antar dua geng ini akhirnya membawa keduanya untuk ditempatkan di sebuah sel khusus. Besoknya, kepala sipir kembali menemui mereka sambil juga membawakan makanan untuk keduanya. Dan kali ini makanannya istimewa, tidak seperti makanan penjara sehari-harinya. Ia pun berkata, jika kalian ingin terus makan makanan enak seperti ini, maka bukan di sini tempatnya, melainkan di luar sana saat kalian bebas. Oleh karena itu, kalian harusnya berperilaku baik, bukan malah membuat masalah dalam penjara yang justru akan membuat masa penahanan kalian semakin diperpanjang. Selanjutnya, Farang dan Puek kemudian dibawa menuju penjara yang berbeda. Penjara yang kejam dengan pengawasan yang lebih ketat, serta diisi oleh para tahanan dengan kasus-kasus berat, di mana semuanya terasa lebih tegang dan menantang. Penjara bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah fase yang menguji ketahanan jiwa dan kesungguhan untuk berubah. Di balik jeruji besi, waktu terasa lambat, tetapi justru disitulah kita diberi kesempatan untuk merenung tentang pilihan, konsekuensi, dan makna kebebasan yang sesungguhnya. Untuk siapapun yang menjalani hari-hari di penjara, ingatlah, penjara boleh mengurung tubuh, tapi tidak boleh memenjara semangat untuk tumbuh. Kelak ketika pintu gerbang itu terbuka, yang menentukan masa depan bukanlah stigma mantan narapidana, tapi bagaimana kau menggunakan pelajaran pahit ini untuk menjadi manusia yang lebih bijak dan bermartabat. Dan untuk kita yang berada di luar, jadikanlah kisah mereka sebagai cermin bahwa hidup adalah pilihan dan setiap pilihan ada tanggung jawabnya. Jaga kebebasan dengan bijak karena tidak semua orang bisa menikmatinya. Terakhir, percayalah, selama masih ada niat untuk berubah, Tuhan selalu membuka jalan pengampunan dan harapan baru.